Ya, jadi teroris, bom bunuh diri itu bukan bagian dari Islam. Bahkan bom bunuh diri di medan jihad aja nggak boleh. Dan insya Allah akan kita buat sesi berikutnya syubhat, menjawab syubhat salah satu dai kondang di Indonesia ini yang membolehkan bom bunuh diri dengan alasan di medan tempur. Di medan tempur pun nggak boleh. Dan dia telah mengatasnamakan Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang itu bukan bagian dari fatwa mereka. Dan sekarang ini menjadi sasaran adalah teman-teman di Polri dan TNI. Kenapa menjadi sasaran mereka? Karena mereka punya paham begini. Negara Indonesia, negara tagut. Karena hukumnya bukan hukum Al-Quran dan hadis. Hukumnya hukum Belanda. Dan Allah menyatakan langsung mereka bawa ayat. Sehingga sangat mudah anak-anak muda itu terdoktrin. Mereka bawa ayat Allah dalam surat Al-Ma'idah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Indonesia pakai hukum Belanda, berarti kafir. Kalau kafir, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Mariot, bom di Mariot. Di bandara, Polres Cirebon, dan di mana saja. Kemudian syubhat mereka yang lainnya bahwa negara ini tagut. TNI dan Polri adalah pelindung tagut. Maka kita harus membasmi TNI dan Polri terlebih dahulu karena mereka melindungi tagut. Karena kalau mereka masih berada di Indonesia, kita nggak akan bisa membasmi tagut ini. Nah, anak-anak muda yang baru mendengar ayat dan hadis dan nggak punya background agama kan langsung terdoktrin. Apalagi anak-anak muda yang sudah pesimis dari rahman Allah, sudah banyak maksiatnya, banyak maksiat membunuh, judi, zina, kemudian dicekokin, didoktrin. Ini kamu udah banyak kali berdosa, kamu harus mencari amalan yang bisa segera memasukkan kamu dalam surga. Kamu harus cari jalan pintas masuk surga. Maka didoktrin dengan seperti di atas tadi. Kemudian dikatakan ini jalan pintas masuk surga, yaitu bom bunuh diri. Nah, untuk menjawab syubhat mereka di atas, bahwa memang Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi masih ada dua ayat yang berbicara tentang hal yang sama di halaman yang sama. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim. Ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, maka dia fasik. Ini tiga sifat yang berbeda untuk orang yang melakukan satu hukum perbuatan yang sama. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa tidak setiap orang yang memakai hukum selain hukum Allah dia langsung kafir. Kapan menjadi kafir? Apabila dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau setara, atau halal. Dan insya Allah pemerintah kita tidak ada yang meyakini hukum Belanda lebih baik daripada hukum Al-Quran dan hadis. Hanya saja karena tekanan politik atau karena hawa nafsu, maka mereka masih muslim, belum sampai kafir. Maka yang datang dalam tafsir ayat di atas, sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan kufur duna kufur, kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ini jawaban terkait ayat di atas. Kemudian jawaban terkait ayat yang kedua yang mereka gunakan, yaitu firman Allah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Maka kita jawab. Yang pertama, tadi sudah terjawab bahwa TNI Polri muslim. Pemerintah kita Pak Jokowi dan jajarannya muslim. Ya, dengan penjelasan di atas tadi. Kedua, andai kata orang tersebut orang kafir, maka dalam Islam ini ada rincian orang kafir. Ada 4 jenis orang kafir. Yang pertama kafir muahad. Kafir yang sudah ada perjanjian antara kita dengan mereka untuk hidup damai. Untuk genjatan senjata. Ini nggak boleh diambil hartanya, tidak boleh direndahkan kehormatannya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Bahkan Nabi bersabda, man qatala muahadan lam yajid arfal jannah wa inna rihaha latujadu masirata arba'ina ama. Barang siapa yang membunuh kafir muahad, dia nggak akan mencium bau surga. Dan bau surga dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Yang kedua kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kita kaum muslimin karena ada jaminan keamanan dari penguasa atau dari oknum muslim. Maka ini tidak boleh juga untuk dibunuh. Ya, juga tidak boleh dibunuh. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Fa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada orang kafir
memohon perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar Al-Quranul Karim. Dari masa Nabi sudah ada kejadian ini. Seorang wanita yang bernama Ummu Hani dalam riwayat Imam Muslim. Beliau memberi jaminan kepada orang kafir Mekah masuk ke Madinah. Maka para sahabat melihat kafir Mekah ini masuk ke Madinah, ingin membunuhnya, ingin balas dendam. Kan lumrah. Karena dulunya dia menyiksa para sahabat, merampas harta para sahabat. Sekarang nongol di tengah-tengah para sahabat Nabi di Madinah, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sebagian para sahabat Nabi ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani yang telah memberi jaminan untuknya mengadu kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa sebagian sahabat ingin membunuh orang tersebut yang telah dijamin keamanannya oleh Ummu Hani. Ummu Hani wanita, bukan menteri dalam negeri, bukan pula menteri dalam negeri, tapi oknum muslimah di masa itu. Maka Nabi langsung menyatakan, inna yadal muslim ya Ummu Hani laqad ajarna man ajarti. Wahai Ummu Hani, orang yang engkau beri jaminan keamanan, kami jamin keamanan untuk dia. Sesungguhnya jaminan kaum muslimin itu satu. Ini menerangkan bahwa kafir musta'min tidak boleh dibunuh. Kalau ada yang beralasan, oh mereka ke Bali untuk bermaksiat, mereka untuk menampakkan aurat mereka, maka jawabannya, ia akan bertanggung jawab di hadapan Allah akan dosa tersebut yang memberikan visa. Adapun kita sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat, harus menghargai dan menjaga jaminan tersebut. Dan apabila ini dilanggar, banyak kehancuran terjadi buat Islam. Nama Islam tercoreng. Akhirnya Islam dikatakan agama pengkhianat, agama yang mengingkar janji. Setelah memberi jaminan keamanan buat turis kami, kemudian turis kami dibom Bali 1, bom Bali 2, dan seterusnya. Yang ketiga, kafir dhimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, membayar pajak, membayar upeti, dan tunduk di bawah peraturan pemerintah kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh digores kehormatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, hatta yu'tul jizyata an yadi wa hum saghirun. Kecuali mereka telah memberi pajak dan hidup di bawah peraturan kaum muslimin dan tunduk hidup di bawah peraturan pemerintah kaum muslimin. Yang halal, yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah tadi, bunuhlah mereka dimanapun mereka engkau dapati, adalah kafir yang keempat, kafir harbi. Kafir di medan tempur yang sedang bertempur antara muslim dengan mereka. Itu pun Nabi berpesan agar anak-anak, kaum wanita, dan kakek-kakek tua tidak dibunuh. Tetapi ditawan. Setelah ditawan tidak boleh disiksa, tidak boleh dimutilasi, tapi harus diberi makan dan minum. Bahkan Nabi menjamin gereja dan keamanan Yahudi Najran. Ya. Kita tahu di Madinah bukan hanya agama Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Nabi hidup damai dengan mereka karena sudah ada perjanjian hidup damai. Bahkan Nabi berpesan ketika melepaskan panglima-panglima perangnya agar gereja-gereja tidak dihancurkan, agar anak-anak kaum wanita tidak dibunuh. Ini di medan jihad. Maka jelaslah bagi kita apa yang dilakukan oleh oknum saat ini, pengoboman, bom bunuh diri, ini menyimpang dalam Islam dari berbagai sisi. Yang pertama, yang mereka bom kaum muslimin di negeri Islam. Ya, saudara-saudara kita TNI atau Polri. Ya, padahal orang kafir asli aja ada rinciannya, ada 4 macam tadi. Apalagi orang muslim. Yang mana kalau dia membunuhnya, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaiha wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan syar'i, maka neraka jahanam tempatnya dan dia kekal di dalamnya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah mempersiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Dan ini tidak aneh ya, mereka menghalalkan darah TNI dan Polri. Mereka telah menghalalkan darah Utsman bin Affan, Khulafa ar-Rasyidin, menantunya Nabi. Mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, bukan sedang di sawah. Beliau sedang keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, menjadi imam. Dia ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljim. Dan kita ya memang dilema dari satu sisi ya, karena mereka berpenampilan demikian. Dan itu bukan hal yang baru. Di masa Ali penampilan mereka juga sama. Ya. Jadinya bedanya Khawarij sama munafik itu kayak membedakan mana jenggot Khawarij, celana cingkrang Khawarij dengan celana cingkrang dan jenggot orang sunnah adalah pemahaman. Sekilas kita nggak bisa membedakannya. Makanya kalau ada aparat keamanan memperiksa orang berjenggot celana cingkrang lebih ketat, ya pertama ya dari satu sisi kita maklumi saja karena mereka menjalankan tugas. Bukan berarti karena mereka sudah menuduh orang berjenggot dan bercelana cingkrang. Karena memang kenyataan nggak bisa kita tolak. Yang melakukan bom bunuh diri sekarang ada yang berjenggot. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham Khawarij.
Contoh yang membunuh Utsman tadi, berjenggot juga, hafal Al-Quran lagi, puasa Daud, salat tahajud. Demikian juga Abdurrahman bin Muljim tadi, ahli ibadah. Matanya dicopel, dia masih berzikir kepada Allah. Tangannya dipotong, masih saja berzikir. Padahal dia membunuh Ali bin Abi Thalib yang keluar dari rumahnya untuk sholat subuh sebagai imam. Ini menerangkan kepada kita pahamnya, bahayanya paham Khawarij. Dan pentingnya menjelaskan kepada masyarakat kita apa itu dakwah sunnah. Bahwa jenggot ini bukan simbol Khawarij. Karena jenggot ini dari Nabi SAW, simbolnya Nabi, ya profilnya Nabi kita, celana cingkrang untuk kaum lelaki juga perintah Nabi, hadisnya Bukhari Muslim. Masalah jenggot juga hadisnya Bukhari Muslim, dan sepakat 4 mazhab tentang jenggot buat kaum lelaki. Hanya saja terkadang kita dilema karena orang-orang yang melakukan aksi seperti itu mereka berpenampilan demikian. Padahal teroris bukan dari Islam, sedangkan jenggot, celana cingkrang adalah simbol keislaman. Wanita cadar juga bagian dari Islam, bukan budaya Arab. Ya, dalam surat An-Nur Allah berfirman ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha waliyadrina bi khumurihinna ala juyumihinna. Demikian juga di dalam surat Al-Ahzab Allah menyatakan yudinina alaihinna min jalabibihin. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang berpendapat tidak boleh nampak kecuali satu mata. 13 tahun di Mekah, istri-istri Nabi nggak ada yang pakai cadar. Istri para sahabat nggak ada yang pakai cadar. Ya, Nabi muncul, orang Arab nggak pakai cadar. Mereka nggak menutup aurat. Beberapa tahun di Madinah baru turun ayat cadar. Sekian tahun di Madinah aja, beberapa tahun awal dakwah di Madinah itu belum ada turun syariat jilbab dan cadar. Sampai beberapa tahun setelah mereka hijrah di Madinah. Ya, jadi teroris, bom bunuh diri itu bukan bagian dari Islam. Bahkan bom bunuh diri di medan jihad aja nggak boleh. Dan insya Allah akan kita buat sesi berikutnya syubhat, menjawab syubhat salah satu dai kondang di Indonesia ini yang membolehkan bom bunuh diri dengan alasan di medan tempur. Di medan tempur pun nggak boleh. Dan dia telah mengatasnamakan Syekh Albani, Syekh Utsaimin yang itu bukan bagian dari fatwa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.